Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita terus memberikan bela sungkawa dan doa kepada korban kecelakaan kereta yang ada di Bekasi Timur. Ya, channel-channel perjuangan kami dan juga para pemirsa selalu melantunkan doa Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum waghfir lana walahum. Ya, subhanallah. Kami terus menerus Allahumma firlaha warhamha wa'afini wa'fu anha. Ya, kita terus menerus bahwa memberikan doa dan juga support ya, bagaimana agar kecelakaan-kecelakaan ini tidak terjadi lagi. Ya, maka paling tidak ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita berharap bahwa pembangunan yang dilakukan oleh rezim Prabowo dan Gibran ini berpihak kepada rakyat. Ya, maka harus diutamakan ya, APBN ini adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pemilik modal. Nah, demikian juga di dalam kasus ya tabrak kereta yang ada di Bekasi Timur ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ya, yang pertama ya Pak Prabowo cepat sekali ya memberikan gelontoran ya dana sekitar 4 triliun untuk membuat terowongan ataupun membuat flyover agar tidak ada lagi jalan atau pintu-pintu kereta api yang dilewati ya oleh ya pengendara mobil atau motor, karena kereta ini termasuk runway, termasuk kendaraan cepat yang tidak bisa berhenti mendadak. Maka ketika ada di situ pintu kereta, ya tingkat probabilitas kecelakaan sangat tinggi sekali. Ya, ada mungkin ya di situ terjadi kesalahan, error dari teknologi yang berhubungan dengan teknologi kereta atau juga mobil listrik mengganggu sistem dari teknologi kereta bisa terjadi, atau ketika lewat ternyata ada gundukan sehingga bisa berhenti di situ atau macet, maka dipastikan harus ada terowongan dan ada ya terowongan atau ada flyover. Yang kedua tentu ditingkatkanlah teknologi komunikasi dan koordinasi. Ya, karena tidak mungkin dihindari tidak ada kecelakaan. Maka ketika ada kecelakaan, dipastikan kereta-kereta yang ada di belakang atau juga stasiun-stasiun yang ada di belakang sebelumnya semuanya mendapatkan informasi. Ya. Nah, demikian juga dengan masyarakat dihimbau tidak main-main untuk membuat ya sabotase apalagi kerusakan ya di daerah ya kereta api. Ya, mungkin dia akan mengganggu ya dengan memberikan batu-batu dan lain sebagainya. Mungkin masih ada pintu-pintu rel kereta api yang masih belum selesai pembangunan dari ya flyover maupun terowongan. Maka di sini polisi dan juga pihak yang berwajib ketika ada pelanggaran harus memberikan sanksi yang amat berat. Ya, dan tidak boleh di situ ada main-main transaksi uang. Nah, yang terakhir terus-menerus di sini ditingkatkan profesionalisme dari ya para pejabat dan juga tenaga-tenaga ahli yang ada di perkeretaan itu terus ditingkatkan. Teknologinya meningkat, orangnya meningkat. Kalau 3 poin ini ya terus-menerus dijalankan tidak ya secara sistematis, maka insya Allah kecelakaan akan bisa dikurangi. Dan kita berharap ya upaya pemerintah ini tidak reaktif, tapi betul-betul bersifat yang kuratif ya. Jadi untuk mencegah, untuk membangun. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ya Profesor Dr. Haji Herman Kadir, silakan memberikan perspektifnya. Pertama, kecelakaan itu adalah akibat dari taksi listrik yang mati. Green SM. Ya, mati. Memang taksi listrik ini ya, kalau dia melewati lintasan, apabila ada kereta yang lewat,
maka akan ada hubungan listrik antara perkeretaapian dengan mobil itu. Dan mobil itu pasti kalah. Ya, pasti kalah dan mati seketika. Nah, ini membahayakan sekali. Maka saran saya, kalau bisa teknologi mobil listrik itu harus ditingkatkan lagi. Jangan gampang mati, macet. Ada kena tegangan listrik yang lebih tinggi, dia mati. Nah, ini kan berbahaya. Itu untung aja sopirnya masih bisa selamat itu. Seharusnya pintu mobil nggak bisa, karena dia mengandalkan listrik semua teknologinya. Mobil listrik itu. Yang kedua, pelintasan itu sebenarnya sudah ditutup sama kereta api, tapi dibuka lagi oleh masyarakat. Ya kita tahu sini lah masyarakat kita nih. Kalau merasa dia terganggu ininya, ya dilawan gitu loh. Itu kan sengaja. Artinya apa? Sengaja dibuka lagi oleh masyarakat tentang masalah jalan itu. Ini karena ini lalu transportasi. Nah, harusnya pemerintah menyadari persoalan kayak begini, menyadari, ya dibikinlah jembatan terowongan di bawahnya, atau bikinlah jembatan layang ke atasnya supaya tidak mengganggu gitu loh. Karena negara kita ini pelit sama masyarakatnya. Ini baru digelontorkan nih, ngapain dari kemarin gelontorkan itu, ya. Ini banyak sekali Pak, bukan satu ini. Nanti ada mulai dari sampai Banyuwangi, Jawa Timur itu. Perintahan liar ini banyak sekali. Itu harus dibangun memang. Kereta api itu memang tidak boleh diganggu oleh transportasi lain. Sedikit pun. Tuh. Itu harus double track. Double track itu jangan bikin satu jalur, gantian, susah itu. Kalau memang negara mau membangun yang baik, udahlah duit kita kan banyak nih, 3.200 triliun itu. Berapa sih bangun kereta api itu? Kereta api double track itu. Bangun aja. Nah, yang ketiga ya, selain jalan tadi, itu masalah komunikasi. Ya. Pengaturan lalu lintas kereta api itu tidak baik menurut saya. Kalau komunikasinya baik, pasti informasi sudah dapat. Jangan lewat dulu Argo Bromo karena ada kereta macet di daerah sini. Jangan maju dulu. Kan harus bisa. Berhenti dulu. Nah, ini komunikasi ini yang tidak pernah terjadi dengan baik gitu loh. Itulah. Jadi itu yang harus diperbaiki. Ya, komunikasi lalu lintas perkeretaapian itu harus benar-benar baik. Kalau tidak ya begini, tabrakan terus. Gak pernah selesai. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ya, jadi pembangunan kepada rakyat ini bersifat progresif, ya, bukan reaktif. Insya Allah negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.